Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tafsir yang ada di tangan saya. Ini namanya tafsir Al-Hikmah, sahabat-sahabat sekalian, tafsir Al-Hikmah. Ini adalah tafsir juz ke-30 dari Al-Quran. Dan hari ini kita akan membahas surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun. Kenapa juz 30 ini juz 30 ini diberi nama juz Amma? Karena ketika kita membaca surat An-Naba, surat ke-78, kita mulai dengan kalimat amma yatasa'alun. Makanya diberi namalah juz amma, karena diawali dengan kata amma yatasa'alun. Biasanya kalau disebut juz amma, kamu hafal juz keberapa? Aku juz amma. Nah, artinya juz 30. Dan memang kalau kita mau menghafalkan Quran, dianjurkan memulainya dari juz 30. Kenapa? Satu, suratnya pendek-pendek, sehingga kita bersemangat untuk menghafalnya. Satu surat, ya juz amma ini, surat An-Naba ini termasuk panjang ya, untuk ukuran di juz amma. Tapi di ayat surat-surat lain kan pendek. Surat Ad-Duha, surat Al-Lail, surat Asy-Syams, surat At-Takatsur, surat Al-Ghasyiyah, bahkan tentu saja Al-Ikhlas, ya, Al-Kautsar, itu pendek-pendek sekali. Makanya karena suratnya pendek-pendek, itu menjadi hafalan pertama yang kita kenalkan pada orang yang mau menghafal Al-Quran. Dan karena suratnya pendek-pendek, kita pun bisa menggunakannya, hafalan itu, untuk sholat-sholat kita. Nah, hari ini kita akan membahas surat An-Naba, surat ke-78. Surat An-Naba ini berjumlah 90 ayat, dan tentu saja turun sebelum Rasulullah hijrah. Makanya surat An-Naba ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah itu surat-surat yang turun sebelum hijriah, sebelum hijrah. Sementara Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi walaupun ada surat atau ada ayat yang turun di Mekah, tapi kalau itu sudah hijrah, maka dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Nah, seringkali kita mendengar pendefinisian yang kurang tepat. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun di Mekah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang turun di Madinah. Mohon maaf, definisi ini kurang tepat. Yang tepat adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi, walaupun turunnya di kota Mekah, tapi kalau itu terjadi setelah hijrah, dikategorikan Madaniyah. Ya. Nah, surat yang akan kita bahas ini kategorinya Makkiyah. Mari kita telaah ayat per ayat, apa kandungan dari surat An-Naba ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apakah? Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya, saling berdiskusi, bahkan saling mempermasalahkan. Amma yatasaalun. Ternyata yang mereka saling pertanyakan itu anin naba'il azim, tentang peristiwa besar, tentang berita besar, yaitu tentang hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Sahabat percikan iman, ya, yang mereka pertanyakan itu sebenarnya kebangkitannya. Dan memang sebenarnya kalau bicara kehancuran alam, orang ateis saja, orang yang tidak bertuhan, mereka percaya kalau alam ini akan mengalami kehancuran. Karena bumi kita ini makin menua. Ozon udah bocor-bocor, ya. Terjadi pemanasan global. Es di kutub utara, kutub selatan mencair. Air laut dalam 1 tahun tadinya 1 senti, sekarang lebih cepat lagi ternyata penambahan volumenya, karena memang bongkahan-bongkahan es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu banyak yang mencair. Dan diperkirakan pada akhirnya bumi kita ini tenggelam. Nah, itu kan orang yang tidak bertuhan saja percaya kalau alam semesta ini akan satu saat mencapai titik ketidakseimbangan. Jadi law of nature-nya, istilah mereka, law of nature-nya, hukum alamnya itu akan mengalami ketidakseimbangan. Begitu satu bermasalah, maka akan terjadi masalah-masalah di alam kesemestaan ini. Jadi orang ateis saja, orang yang tidak bertuhan saja, percaya kiamat itu akan terjadi. Yang dipersoalkan adalah tentang kebangkitan. Apakah benar setelah kiamat itu bakal ada kehidupan? Apakah benar setelah jasad manusia itu menyatu dengan tanah, sudah tidak ada bekasnya lagi, benar-benar udah jadi tanah, akan dibangkitkan? Nah, itu sebenarnya yang dipersoalkan. Bukan persoalan kiamat akan terjadi enggak ya? Semua orang juga tahu bahwa bumi kita ini menua. Ya kalau menua lama-lama juga hancur. Gitu. Sampai ada program pindah ke planet lain. Itu isyarat bahwa mereka meyakini bumi ini akan mengalami kehancuran. Mereka persiapkan bagaimana supaya bisa hidup di planet lain. Planet apa yang kira-kira lebih mendekati bumi, dipelajari, disiapkan. Itu tandanya apa? Tandanya yakin bahwa bumi ini akan mengalami kehancuran. Yang jadi persoalan adalah anin naba'il azim, tentang berita besar gitu. Berita besarnya apa? Kebangkitan. Apa benar manusia itu akan dibangkitkan? Itu kan sebenarnya yang jadi persoalan. Apa benar kita ini akan dihisab? Itu an-naba'il azim. Itu yang dimaksud dengan peristiwa besar. Nah, ayat berikutnya, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Kata-kata kalla, sekali-kali tidak, maksudnya apa? Nggak usah ragu. Gitu. Sekali-kali tidak itu maksudnya, kalla itu untuk menunjukkan, kamu jangan ragu. Pasti, gitu kan. Nah, makanya di dalam struktur bahasa, ini yang disebut dengan taukid, penguat. Dalam bahasa Al-Quran itu, seringkali kalau sesuatu itu penting, suka ada penguatan. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Diulang kan? Al-Qari'atu.
hari kehancuran, hari kiamat. Mal qari'ah. Apa itu hari kehancuran atau hari kiamat? Jadi di dalam bahasa Al-Quran, kalau itu menunjukkan penting, biasanya diulang. Salah satunya itu taukid. Al-qari'atu mal qari'ah. Atau fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba teman-teman lihat. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kalau kamu berada dalam kesulitan, catat setelah sulit itu kamu akan mengalami kemudahan. Diulang. Inna ma'al usri yusra. Catat. Sesungguhnya setelah sulit itu kamu akan mengalami kemudahan. Makanya kalau kita sekarang berada dalam keterpurukan, capek, kita berada dalam kondisi sangat lelah, gak usah khawatir. Karena satu saat juga kita akan bisa melewati itu semua. Nah, jadi salah satu gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran, mengulang untuk sesuatu yang dianggap penting. Nah, istilahnya taukid. Istilahnya itu taukid. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Sungguh, ya, mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi ini kalimat untuk menunjukkan kamu nggak usah ragu. Yang kamu perbincangkan, yang kamu perselisihkan, yang kamu perdebatkan itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kebangkitan, memang dimulai dari peristiwa kiamat. Kalau Anda lihat di surat Yasin, ayat 51-54, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Setelah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup. Nah, ini yang yatasa'alun. Mereka perdebatkan gitu. Ya. Jadi bukan persoalan kiamatnya, tapi persoalan fa'idhahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kalau kita lihat surat Yasin, bahwa mereka setelah mati itu tiba-tiba keluar dari kuburnya. Nah, ba'ath, kebangkitan dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Qalu, mereka berkata, ya wailana, aduh celaka. Mamam ba'atha mim marqadina. Siapa yang membangunkan tidur kami? Siapa yang membuat kami terbangun dari kematian kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar yang disampaikan oleh para utusan itu. In kanat illa sayhata wahidata fa idahum jami'ul ladaina muhdurun. Tiupan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Ya. Jadi dihadapkan kepada Allah tuh bukan sekedar berhadapan, tapi muhdurun, dihadirkan untuk dihisab. Gak usah khawatir. Fal yauma la tudlamu nafsun wa la tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari kebangkitan nanti, yang kamu perselisihkan itu, yang kamu perdebatkan itu, la tudlamu syai'a. Sedikit pun kamu tidak akan dizolimi. Sedikit pun kamu tidak akan dikurangi. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan akan kamu rasakan. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan akan kamu rasakan. La tudlamu syai'an. La tudlamu syai'an. Kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang pernah kamu perbuat. Karenanya seringkali saya berulang-ulang, lakukan saja yang menurut kita ini benar. Agama mengatakan ini benar, lakukan saja. Ya. Saya mah bisanya cuma membantu dengan doa. Lakukan dengan doa. Sok, doakan.
saya seringkali memohon, teman-teman doakan agar amanah wakaf percikan iman ini benar-benar bisa makmur. Itu saya bukan basa-basi. Benar, dari hati yang paling dalam, doakan. Karena doa teman-teman lah yang membuat nanti amanah wakaf ini benar-benar makmur, menjadi miniatur peradaban. Itu karena doa Anda. Makanya apa? Jangan menganggap sepele suatu amal. Boleh jadi doa teman-teman lah yang ternyata menggerakkan banyak orang untuk berkontribusi dalam amanah wakaf percikan iman. Falyauma la tudlamu nafsun. Sedikit pun kamu gak akan dizolimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang pernah kamu perbuat. Doa itu kan apa yang sudah kita perbuat. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya rezeki dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Atau paling tidak, angkat kedua tangan kita, bermohon pada Allah. Doakan. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu lakukan. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang dibahas di ayat ini jadi bukan persoalan kiamat. Persoalan yaitu apa? Naba'il azim itu peristiwa kebangkitan. Ya, bukan peristiwa kiamatnya. Betul di ayat lain ada pembahasan tentang kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu kan ayat tentang kiamat. Tapi kalau yang naba'il azim, berita besar itu adalah hari berbangkit. Hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka perselisihkan. Benar gitu? Kita akan dibangkitkan lagi. Benar gitu? Tulang daging yang sudah menyatu dengan tanah akan dibalikin lagi. Maka di dalam surat Yasin dikatakan, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihi yansilun. Ditiuplah sangkakala, tiba-tiba manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Makanya orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan nyeselnya luar biasa. Ya wailana, aduh celaka. Memba'athana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari kematian? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Penyayang, dan sungguh yang disampaikan para utusan itu benar. In kanat illa sayhatan wahidah. Cukup dengan satu tiupan saja, satu teriakan saja, fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun. Maka seketika itu pula mereka ada di hadapanku untuk dihisab. Fal yauma la tudlamu nafsun. Pada hari kebangkitan itu seorang tidak akan dizolimi, nggak akan dizolimi. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang sudah kamu kerjakan. Makanya sahabat tercinta, beramal, 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 berbuat, berbuat, berbuat. Ya, kenapa? Karena kita akan diberi balasan sesuai yang kita kerjakan. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Ta'malun itu artinya amal nyata, ya. Saya sering berulang-ulang. Kita ini tiap pagi ngaji nih. Udah ada yang puluhan tahun ngaji. Kalau cuma ngaji, dengerin, selesai. Dengerin, selesai. Jelek enggak? Enggak jelek. Bagus? Bagus. Ya. Bermanfaat? Bermanfaat. Berpahala? Berpahala pasti. Tapi yang Allah inginkan dari kita bukan sekedar mendengar, berbicara, bukan. Tetapi wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Amalmu itu loh. Gitu loh, ya. Makanya teman-teman sekalian, selain saya berceramah pagi-pagi, bertausiah, berbagi, teman-teman juga berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan.
Saya kan ngajak kita semua untuk konkret beramal. Yuk nyata gitu loh. Sekecil apapun kita lakukan saja. Ya. Kalau Anda punya aktivitas, alhamdulillah. Kalau tidak punya aktivitas, titipkan kepada kami untuk kita jalankan, amalkan, wujudkan gitu, ya. Kenapa? Karena menurut surat Yasin ayat 54, wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu ini akan diberi balasan sesuai yang kamu amalkan. Amal itu kan perbuatan, aksi nyata, terukur, terlihat. Ya. Kalau pengetahuan hanya ada di memori kita. Niat hanya ada di hati kita. Nah, yang ada dalam memori, yang ada dalam hati itu diwujudkan dalam amaliyah nyata. Itu namanya amal. Ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang rugi, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, manusia itu berada dalam kerugian karena detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam sebenarnya menggerus apa? Jatah hidup kita. Rugi kita. Kecuali yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal. Balik lagi, action. Balik lagi, yang terukur gitu. Ya, disinilah perlunya kita menaikkan derajat ilmu kita, derajat iman kita pada amaliyah nyata. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita tingkatkan iman, wujudkan si iman itu dalam amaliyah nyata yang terukur. Lalu saling menguatkan dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini yang nabail azim, ya, yang diperselisihkan. Kita mah sudah tidak perlu memperselisihkan. Kita itu sudah pada tataran wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu kerjakan. Amal, action, ya, perilaku nyata gitu. Aneh kalau kita ngaji, datang ke majelis taklim. Nah, di pengajian teh kalah kagosip. Antara ilmu jeung amal teh nggak nyambung. Kita datang ke majelis taklim, kumpul sama teman-teman, ada unsur pamer. Pamer harta, pamer kekuasaan, pamer ilmu. Bagaimana itu? Dita datang ke majelis taklim, tapi ada unsur pamer. Wah, biar orang-orang tahu kalau saya ini kelasnya beda. Pamer itu, saudara-saudara sekalian. Jadi, mari kita pelajari Islam, mari kita imani Islam, mari kita amalkan. Karena wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu itu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu kerjakan. Jadi yang Allah lihat itu bukan sekadar Islam yang ada di otak kita, iman Islam yang ada di hati kita, tetapi bagaimana itu mengejawantah, bagaimana itu berwujud, bagaimana itu eksis nyata dalam takaran-takaran amal yang terukur, saudara-saudara sekalian. Amalan yang terukur, catat, ya. Nah, di ayat lain ada, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki atau perempuan. Jadi balik lagi, amal. Balik lagi nih ke amaliyah nyata, ya, ke amaliyah nyata yang terukur, yang terlihat, gitu. Bukan yang ada di sini semata, bukan hanya ada yang di sini semata, tapi dalam aksi yang nyata. Itu, lihat,
Surat Ali Imran 195. Inilah udhi'u amala amili minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amala amilin, amal orang yang beramal. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, ini tuh dahsyat. Amala amilin, amal orang yang beramal. Coba, itu isyarat apa? Amal itu, teman-teman, terukur. Makanya belum sempurna iman kita kalau cuma rajin ngaji. Kecuali apa yang kita pelajari di otak kita dan hati kita tuh nyata gitu. Wujud. Kalau pengetahuan agama kita mengatakan fitnah itu sangat dimurkai Allah, berarti kita ini ketika menggunakan media sosial jangan terlibat fitnah. Yaitu apa? Kita menebar berita yang gak jelas. Betapa banyak orang ini sekarang begitu dapat share dari saudaranya, dari temannya, langsung kirim. Baca dulu. Ini akan jadi maslahat, akan jadi kebaikan, atau hanya jadi adu domba. Kalau itu hanya jadi adu domba, buang saja. Buang saja. Gitu. Kenapa? Amal kita ini harus nyata, saudara-saudara. Masa kita orang yang rajin ngaji, setiap ada share dari orang kita sebar lagi share, dan udah jelas-jelas itu informasi nggak akurat. Apalagi kalau udah bicara politik. Wah, politik itu penuh fitnah. Kadang-kadang si A menjatuhkan si B menjatuhkan si A. Ya, cobalah teman-teman sekalian, share itu hal-hal yang kira-kira akan menjadi kemaslahatan untuk bangsa kita. Kemaslahatan untuk umat kita. Kalau kita menjadi bangsa yang bercerai-berai, antara kita berantem gitu, itu kan sebenarnya membuat negeri kita ini menjadi negeri yang semakin terpuruk, saudara-saudara sekalian. Jadi kebersamaan, bersatu, itu penting. Itu sangat-sangat, itu menjadi persyaratan bangkitnya suatu bangsa, begitu ya. Bahwa kita tidak sependapat, ya tunggu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tidak sependapat dengan gubernur, tunggu nanti ada pemilihan lagi. Anda nggak usah milih. Nggak sependapat dengan presiden, ya udah tunggu aja. Nanti kan ada pemilihan presiden. Nggak setuju sama wali kota, tunggu aja. Nanti juga ada pemilihan lagi. Ya, karena setiap wali kota, setiap bupati, setiap gubernur, setiap kepala negara pasti punya kebijakan. Dan yang namanya kebijakan itu dikeluarkan tidak mungkin ngasal. Pasti beliau-beliau itu berdiskusi dengan timnya. Ini tiba-tiba Anda langsung menyebar sesuatu, saya nggak setuju nih dengan kebijakan wali kota, nggak setuju dengan kebijakan gubernur, nggak setuju dengan kebijakan presiden, langsung Anda sebarkan. Itu tidak akan manfaat. Semua ada waktunya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Jadi apa? Utamakan kebersamaan, utamakan persatuan. Karena bersatu itulah yang membuat kita kokoh. Nah, ini saya lagi cerita apa? Agama itu harus mengejawantah, harus berwujud dalam amalan. Amalan, teman-teman sekalian. Amal, ya. Sekarang mah kita berlomba dalam kebaikan. Saya hanya memberikan contoh nyata saja. Kita punya program namanya Membangun Desa Peradaban. Ya, sok teman-teman juga ikutan. Caranya bagaimana? Sederhana. Kita di Percikan Iman punya lahan. Kita ada peternakan. Dari mulai peternakan lele, peternakan ikan, ayam, kemudian kambing. Ya. Ada juga perkebunan sayur. Kita share, kita hidupkan lingkungan setempat. Ya, apalah artinya kalau kita lihat jumlah kita itu kecil. Ya, tetapi kita memulai, teman-teman. Action daripada kita ngomong sana sini, action, memulai.
Paling tidak tiap Jumat kita punya program Jumat Maslahat. Ada 1 kuintal ikan yang kita bagikan, ada 1 kuintal lele yang kita bagikan, ada 1 kuintal ayam yang kita bagikan, ada 1 kuintal telur yang kita bagi kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan gizi yang cukup gitu. Berapa yang bisa kita bantu? Kecil dibanding dengan penduduk Indonesia. Tetapi kita berbuat gitu loh teman-teman. Jadi saya itu ingin menunjukkan, yuk berbuat gitu loh. Jangan eta percikan iman atau berbuat. Ini mah contoh. Kita mampunya Jumat Maslahat itu seminggu ya, setiap hari Jumat kita kirim ke penyangga-penyangga peradaban. Misalnya ada pesantren yang minim. Pesantren tuh ada yang kaya, bayarnya mahal, tapi ada yang anak-anak yang di pesantrennya itu kekurangan gizi. Makan cuma nasi saja. Anda nggak percaya? Kita itu ada datanya, teman-teman sekalian. Kebayang nggak makannya cuma dengan kerupuk, ya, dengan sambal? Ya, kita kirimlah telur, kita kirimlah ayam, kita kirimlah ikan. Berapa pesantren yang bisa kita bantu? Hanya sedikit, karena memang tergantung pada titipan dari teman-teman sekalian. Kalau titipannya banyak, kita bisa banyak. Kalau titipannya sedikit, ya kita sedikit. Tapi kita berbuat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada Anda. Bahwa walatuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu itu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, actionmu itu loh. Nah gitu ya. Nah saudara-saudaraku tercinta, selain surat Yasin yang menjelaskan tentang Naba'il Azim, peristiwa besar itu apa, ternyata juga yang dimaksud peristiwa besar ya, itu tadi kebangkitan, juga memang yang namanya kiamat itu peristiwa besar juga. Berita agung, berita besar. Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 2, ketika terjadi kiamat, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah pada hari kiamat itu, kamu melihat guncangan yang begitu dahsyat, semua perempuan yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Ini ungkapan yang sangat dalam sekali. Ibu yang menyusui itu, dia tempelkan, dia gendong, dia dekap ya anaknya dengan penuh kasih sayang. Makanya ASI itu tidak bisa digantikan dengan susu formula. Karena ketika bayi itu diberi susu formula, kedekatan bayi dengan ibunya berbeda dengan ketika diberi ASI. Saat bayi itu diberi ASI, dekapan ibu, detak jantung ibu nempel dengan detak jantung anak. Ya, aura ibu benar-benar menyatu dengan aura anak. Makanya jangan pernah percaya dengan susu formula yang mengatakan bisa menggantikan ASI atau setara ASI. Bohong, itu omong kosong. Kenapa? Susu formula itu nggak bisa menggantikan ASI. Karena dalam ASI itu bukan hanya bergizi, tetapi juga secara psikis kedekatan ibu dengan anak itu tak terhalang oleh apapun. Kalau Anda ngasih susu formula sama anak Anda, ya kan di botol, ya udah ditempelin aja ke mulutnya. Bisa diberikan oleh suster, bisa diberikan oleh babysitter, bisa diberikan oleh asisten rumah tangga. Iya nggak sih? Kalau ngasih susu formula. Tapi ketika memberikan ASI, anak itu nempel dengan Anda, ibu-ibu. Ya, nempel dengan Anda. Nah, dekatnya itulah, dekapan Anda itulah sebenarnya yang membuat secara psikis di kemudian hari next 15-20 tahun mendatang itu berpengaruh sebenarnya. Nah, ternyata ibu yang begitu sayang sama anaknya, mendekap anaknya dalam pangkuan,
Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saat itulah, saat terjadi kiamat, semua perempuan yang menyusui akan meninggalkan, akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Bukan hanya itu, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kamu akan lihat banyak wanita hamil mengalami keguguran karena saking kagetnya, saking takutnya. Makanya terjadinya keguguran salah satunya adalah stres yang luar biasa. Itulah kenapa Islam mengajari wanita hamil itu harus happy, harus bahagia. Suami harus lebih memanjakan. Keluarga harus memahami bahwa wanita hamil itu butuh kekuatan psikis. Karena begitu psikisnya ngedrop, ya, begitu mentalnya jatuh, itu bisa saja mengalami keguguran. Jadi keguguran itu bukan hanya peristiwa fisik, tetapi beban psikis yang berat itu bisa menyebabkan orang keguguran. Nah, makanya di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hajj, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil saja bisa mengalami keguguran. Wa taronna sasukara wa ma hum bisukara. Dan kamu lihat orang itu linglung seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Jadi saudara-saudaraku tercinta, itu saya lagi cerita Naba'il Azim itu apa sih? Gitu ya. Amma yatasa'alun, mereka bertanya, saling bertanya, anin Naba'il Azim, tentang berita besar. Apa berita besar? Yaitu kiamat dan kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka perselisihkan, benar apa tidak? Kalla saya'lamuna, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, sungguh itu peristiwa yang pasti terjadi. Nah, setelah Allah berfirman tentang apa yang diperselisihkan, ayat berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini indahnya luar biasa sekali. Allah tarik lagi dalam dunia kekinian. Tadi kan dunia apa? Dunia keimanan. Kamu akan dibangkitkan, kamu akan diberi balasan sesuai apa yang kamu lakukan, ya kan? Nanti di hari kiamat, orang yang paling disayangi akan ditinggalkan. Bahkan wanita yang sedang hamil juga akan bisa mengalami keguguran. Itu kan cerita yang dahsyat. Ditarik lagi dalam dimensi kekinian. Ya, apa dimensi sekarang? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan? Coba perhatikan, kita ini menginjak bumi. Bumi itu bulat, tapi kita serasa hamparan. Apa coba? Ini isyarat betapa kecilnya kita. Ya nggak sih? Kalau kita lagi di gunung gitu, ya, serasa hamparan. Padahal kita ada di gunung. Kenapa coba? Saking kecilnya kita, itu seolah-olah hamparan. Makanya kalau manusia sampai tidak berterima kasih kepada apa yang Allah berikan, sungguh suatu kedurhakaan. Bumi yang bulat saja, serasa kita itu hamparan, dataran. Menunjukkan betapa kecilnya kita. Wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak yang memberikan keseimbangan kepada bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, sekiranya gunung-gunung ini tidak ada, maka bumi akan hilang keseimbangannya. Kalau kita bikin tenda, itu ada pasak-pasak untuk menguatkan tenda itu. Para ilmuwan meyakini betul bahwa yang namanya bumi itu harus ada pasaknya, harus ada penguatnya, harus ada penyeimbangnya. Apa penyeimbangnya? Yaitu gunung-gunung itu. Ya. Wal jibala autada, kami ciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Bukan hanya kita, tetapi segala sesuatu itu ada pasangannya. Siang ada pasangannya, yaitu malam. Hidayah ada pasangannya, yaitu kesesatan.
sehat, itu ada padanya pasangannya, yaitu sakit. Suami ada pasangannya, itu istri. Laki-laki ada pasangannya perempuan. Kami ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Baik dan buruk itu juga ada pada diri kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, makanya kalau Anda menyisihkan waktu pagi ini mendengar kajian tafsir Al-Hikmah, sebenarnya Anda itu sudah memenangkan dorongan baik. Ya, pokoknya aku harus dengerin materi, walaupun aku sambil ngistrika, walaupun aku sambil cuci piring, walaupun aku sambil jogging, walaupun aku sambil nyiapin sarapan. Nah, ada keinginan pada Anda, itu choice Anda, itu pilihan Anda sebenarnya. Karena kalau Anda tidak memilih itu, ya Anda juga tidak akan dengar materi saya hari ini. Saya juga belum tentu mau gitu bicara sekarang. Jadi apa? Karena kita sudah menundukkan apa yang menjadi lawan jiwa kita. Jiwa semangat, kita menundukkan jiwa malas. Kalau Anda dermawan, itu karena Anda menundukkan jiwa pelit. Kalau Anda memaafkan, karena Anda bisa menundukkan jiwa dendam. Ya nggak? Manusia mah begitu, teman-teman sekalian. Kalau Anda pemaaf, sama Allah dimuliakan. Karena Allah Maha tahu bahwa Anda itu tetap punya jiwa dendam. Tapi dendamnya itu Anda redam. Muncul maaf. Gitu. Kalau kita ya berusaha untuk berbagi, sebenarnya manusia itu wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sangat mencintai harta. Ya. Sangat mencintai harta. Begitu Anda berbagi sama orang, maka kecintaan terhadap harta itu diredam sama Anda, dimunculkan jiwa berbagi. Itu yang disebut kami jadikan kamu tuh berpasangan. Ya. Jadi yang namanya berpasangan di sini bukan hanya sekedar pasang-pasangan suami istri begitu, bukan. Tetapi juga baik buruk berpasangan. Jujur dusta itu juga berpasangan. Selalu ada begitu. Makanya di dalam kejujuran pasti ada dusta yang kita redam. Dalam kedermawanan ada jiwa pelit yang kita redam. Dalam permaafan ada jiwa dendam yang kita redam. Begitu Anda dendam, ada jiwa maaf yang Anda tekan. Begitu Anda pelit, ada jiwa dermawan yang Anda tekan. Itulah wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka tugas kita adalah bagaimana pasangan itu memunculkan yang baik-baik, ya. Suami istri itu berpasangan. Gimana caranya? Munculkan kompetisi dalam kebaikan. Makanya ciri rumah tangga yang berkah adalah menjadi aktualisasi ketakwaan. Suami berusaha amanah, menjadi suami, berusaha mengayomi keluarga. Istri juga sama begitu. Nah, itu berpasangan yang ideal, yaitu mereka fastabiqul khairat, atau bahasanya aktualisasi ketakwaan. Jadi ciri rumah tangga yang berkah apa? Ada aktualisasi takwa. Ada aktualisasi kebaikan. Di situ muncul benih-benih kebaikan. Perlombaan, kompetisi dalam kebaikan. Di situ ada. Ciri rumah tangga yang tidak berkah, dendam di situ ada. Bertengkar sering, ya, saling suudon. Nah, jadi kalau Anda selalu suudon sama pasangan Anda, tidak pernah menghargai pasangan Anda, selalu memunculkan permusuhan, pertengkaran, debat, kata orang Sunda awet rajet, ya. Ada bahasa yang bagus, awet rajet. Ongkoh awet, tapi di situ selalu ada peperangan begitu. Itu tidak berkah. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya supaya berpasang-pasangan secara indah. Yaitu apa? Berlombalah dalam kebaikan. Suami berlomba melaksanakan amanah, istri berlomba melaksanakan amanah, anak berlomba melaksanakan amanah. Kalau kita tarik lagi dalam dimensi publik, kalau kita punya amanah jadi pimpinan, berjuanglah menjadi pimpinan yang amanah. Kalau kita tidak jadi pimpinan,
menjadi bawahan, berjuanglah menjadi bawahan yang amanah. Itu nanti akan ada keindahan. Karena keindahan itu terjadi ketika berpasang-pasangan. Gitu, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas hari ini sampai dengan ayat 8. Ayat 1 sampai 8 dari surat An-Naba, surat ke-78 yang berjumlah 40 ayat, baru 8 ayat sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa materi ini bermanfaat, Anda bisa share pada teman-teman Anda. Itu dakwah kan namanya. Share, Anda bisa bagikan. Kalau orang-orang ahli maksiat kan mereka seringkali berlomba untuk menyebar kemaksiatan. Masa kalau kita punya informasi bagus tidak kita share kebaikan itu? Yuk kita berdakwah masing-masing dengan caranya masing-masing, dengan medianya masing-masing. Apa yang saya ceritakan, saya simpan di channel YouTube Aam Amiruddin untuk kemaslahatan dan kebaikan. Kalau ingin dengar lagi, putar lagi. Fadzakir in nafa'ati dzikra, karena yang namanya nasihat itu harus diulang-ulang. Sengaja saya simpan di arsip channel Aam Amiruddin Official. Tujuannya supaya kita bisa mengulang lagi. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.